Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini di Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Ini kalau lihat di jadwal pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 karena pertemuan ke-8 itu dihitung sebagai UTS kemarin. Jadi makanya kenapa dari kemarin pertemuan ke-7 kita langsung loncat ke pertemuan ke-10. Nah teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang negara hukum dan juga hak asasi manusia. Nah ini pas nih, ini momennya pas karena kemarin kita baru saja memperingati hari hak asasi manusia atau hari HAM. Satu hal yang ingin saya jelaskan sama teman-teman berkaitan dengan HAM itu sendiri. HAM itu merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali teman-teman sebagai calon pekerja sosial itu untuk pahami dan pelajari. Kenapa? Karena salah satu core atau inti dari praktek pekerjaan sosial adalah dalam memperjuangkan HAM atau hak asasi manusia seseorang, khususnya di sini klien kita. Makanya hari ini kita akan banyak bahas tentang HAM. Oke, teman-teman, seperti biasa nih karena ini hari ini kelas pagi, mungkin ini masih ada yang muka bantal ini kayaknya nih, mungkin nih masih baru bangun, jadi mungkin belum sempat sarapan, belum sempat ngeteh, belum sempat ngopi. Jadi as always seperti biasa saya kasih izin teman-teman untuk silakan boleh siapin dulu kopinya, tehnya, air putihnya, atau snack-snacknya untuk ya kita nikmati perkuliahan hari ini. Atau mungkin mau ada yang sembari disuapin sama mamahnya juga boleh mungkin di situ kalau ada yang masih disuapin buat yang belum sempat sarapan ya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut saya mau nanya dulu, gimana kemarin UTS-nya, bisa nggak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah liar, pusing. Mantap, lancar Kang. Soalnya gampang kan kata saya juga. Gampang susah Kang. Soalnya gampang, iya soalnya gampang. Jawabnya yang susah. Kan saya cuma bilangnya kan soalnya doang, gampang dibacanya, ngejawabnya mah teman-teman perlu effort gitu. Perlu effort lebih untuk jawab. Lalu begini, ini berkaitan dengan nilai, karena kemarin tuh ada beberapa yang ngechat saya nanya, katanya Kang saya boleh ikut remedial dan sebagainya. Saya mau menginformasikan teman-teman, jadi begini, perbedaan kita saat kita belajar di SMA dan di dunia perkuliahan itu salah satunya di situ perbedaannya. Jadi kalau dulu teman-teman SMP SMA teman-teman UTS-nya mungkin ngerasa belum puas atau tidak masuk KKM, pasti kan suka dikasih kesempatan remedial kan sama gurunya. Nah kalau kuliah mah enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya nilai ujian teman-teman segitu ya udah segitu dan nggak ada remedial gitu. Untuk ujian ya nggak ada remedial. Kalaupun ada bentuk remedial, itu bentuknya bukan remedial seperti itu, tapi nanti teman-teman mungkin harus ikut kayak semacam ada ujian khusus tapi nanti kalau udah semester atas ya ada ujian khusus atau ikut semester pendek kalau yang mau memperbaiki nilai gitu. Jadi bentuknya bukan di bentuk ujian remedial seperti itu. Kedua, berkaitan mungkin nih ya, kalau overall nilai, sebenarnya overall nilai teman-teman itu sudah masuk KM saya gitu. Jadi kalau dibilang sih sebenarnya nggak ada yang di bawah, pas gitu, KM pas banget KM. Jadi makanya teman-teman begini, kalau teman-teman yang merasa masih belum puas dengan jawabannya dengan nilai kemarin, saran dari saya maksimalkan nanti di UAS, oke? Maksimalkan di UAS, itu kuncinya di situ. Lalu begini,
Kalau saya boleh berbagi tips sedikit ya teman-teman. Jadi kalau UAS itu, kalau ujian itu, teman-teman kasih jawaban yang rinci, gitu, yang detail, kayak gitu. Ya kalau apa ya? Dan gini juga ini perbedaannya ujiannya di kuliah dan di SMP SMA ya. Kalau SMP SMA itu kan ujiannya kan ada pilihan ganda. Nah, kalau kuliah itu enggak teman-teman, semua ujiannya itu bentuknya sifatnya esai gitu. Dan kalaupun selain esai bentuk ujian nanti ada jenis ujian sidang atau ujian wawancara kayak gitu. Nah, jadi ini teman-teman harus apa ya? Harus mulai mengetahui apa sih gitu, apa sih perbedaannya di dunia kuliah dan di dunia SMA gitu dulu. Tapi itu oke, nggak apa-apa. Teman-teman masih semester 1, masih peralihan dari dulu SMA sekarang kuliah, itu oke, nggak apa-apa, sama kok, kita semua pernah ngalamin itu, saya juga dulu sama kok pernah ngalamin kayak gitu. Tapi di sini yang penting adalah saya menekankan di proses pembelajaran yang teman-teman lakukan, oke? Buat saya hasil akhir itu hanya bonus, yang paling penting adalah proses yang teman-teman lakukan, oke? Jadi belajar lagi yang rajin, kemudian teman-teman tingkatkan lagi pemahamannya tentang tapi tidak hanya tentang mata kuliah. Kalau saya tuh lebih akan menekankan teman-teman juga harus memahami tentang apa sih itu pekerja sosial dan pekerjaan sosial dan juga dunia kesehatan sosial. Kalau saya itu karena kalau bentuk ujian nih untuk nanti UAS, mungkin saya akan kasih sedikit bocoran, nanti akan disambung-sambungkan dengan apa itu pekerjaan dan pekerjaan sosial. Jadi makanya teman-teman harus mempelajari itu sendiri. Oke. Paling kalau nanti di kelas kayak gini, nanti saya akan ngejelasin sedikit apa sih korelasinya antara beberapa materi ini dan juga apa profesi kita sebagai pekerja sosial. Apalagi kita ini pekerja sosial itu dilindungi oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, gitu. Yang dimana sesuai dengan amanat undang-undang itu, nanti teman-teman itu harus tersertifikasi. Gitu. Ada uji kompetensi seperti yang kemarin dilakukan oleh teman-teman 2017-2016. Tapi gini, saya mau sedikit cerita sama teman-teman. Dan ini nanti akan sedikit nyambung bahasannya tentang pembahasan kita tentang negara hukum. Nah, tapi khusus untuk teman-teman 2020, nanti nggak akan kebagian lagi sertifikasi uji kompetensi yang kayak kemarin dilakuin sama mahasiswa angkatan 2017-2016. Kenapa? Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, kita ini nanti akan memiliki pendidikan profesi, gitu. Jadi sama kayak nurse, sama kayak dokter, ada pendidikan profesinya, kayak gitu. Dan sekarang ini kita sedang menyusun Permendikbud tentang pendidikan profesi pekerja sosial. Kebetulan kemarin hari Senin Selasa kemarin saya baru dari Jakarta, baru ngebahas tentang Permendikbud ini bersama dengan asosiasi profesi. Kayak gitu teman-teman. Makanya nanti kita akan banyak sharing gitu. Kita akan banyak belajar tentang apa sih, gimana sih dunia pekerjaan sosial itu gitu. Dan bagaimana sih kaitannya, khususnya kalau kita bicara masalah pendidikan kewarganegaraan, apa sih pentingnya teman-teman belajar pendidikan kewarganegaraan dikaitkan dengan profesi kita nanti sebagai seorang pekerja sosial. Kayak gitu. Oke. Teman-teman mungkin itu sedikit pengantar untuk mata kuliah hari ini. Saya mau share screen materi kita untuk hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang negara hukum dan HAM. Oke, teman-teman semua, hari ini bahasan kita adalah tentang negara hukum dan HAM. Oh, bentar, sebelum saya mau nanya dulu, suara saya kedengeran jelas nggak? Atau kecil suaranya? Kecil, Kang. Jelas, Kak. Kedengar. Coba. Kalau sekarang udah lebih jelas belum? Mantap, Kang. Udah? Nah. Kayaknya saya harus lepas ini dulu sebentar nih. Saya nggak ada, saya lagi di rumah sakit nih. Oke, teman-teman semua, berkaitan dengan materi ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu negara hukum dan HAM. Oke. Pertama-tama kita akan bicara dulu mengenai etimologi dari negara hukum, gitu. Jadi kalau secara etimologi, negara hukum atau kita kenal dengan Rechtsstaat atau rule of law, itu adalah sebuah konsep yang berkembang di negara Eropa.
di negara-negara Eropa pada sekitar abad 18-19. Yang dimana pada saat itu teman-teman, kalau teman-teman lihat sejarah di Eropa itu coraknya negaranya rata-rata negara apa coba? Pada sekitar abad 18-19. Rata-rata negaranya bercorak apa coba? Bentuk negaranya kayak gimana? Apakah negara demokrasi, negara republik, atau monarki? Demokrasi. Yakin? Eropa Monarki. abad Monarki. 18-19. Monarki. Benar itu dia. Jadi di Eropa itu pada Monarki. periode abad 18-19, ya taruh 17, 18, 19, itu masih banyak banget negara-negara yang bentuknya negara-negara monarki. Yang sifatnya bentuknya adalah negara-negara kerajaan gitu. Seperti contohnya begini. Kayak negara Hungaria dulu. Hungaria itu dulu sebuah kerajaan, namanya kerajaan Hungaria, Austro-Hungaria. Gitu. Polandia juga sama. Polandia itu dulunya sebuah kerajaan. Dan juga mungkin teman-teman pasti yang paling terkenal adalah Perancis. Perancis itu bentuknya adalah negara kerajaan dulu, kerajaan Perancis. Yang kemudian karena adanya sebuah revolusi Perancis dulu di sekitar abad ke-17, yang dimana pelopornya adalah Napoleon Bonaparte. Kemudian Prancis berubah menjadi menjadi titik balik di mana Prancis kemudian berubah menjadi sebuah negara republik seperti kita kenal sekarang. Ya, dan di antara banyaknya negara-negara itu sampai saat ini juga ternyata ada negara-negara yang masih bersifat masih menjadi negara monarki, dan ada juga negara-negara yang sudah mulai beralih dari negara hukum, dari negara demokrasi dan sebagainya. Kayak gitu. Kayak misal yang terkenal tentu saja Prancis, gitu. Maksud saya Britania Raya, Inggris, gitu. Dimana kalau kita bicara Britania Raya, gitu, Britania Raya itu adalah gabungan dari beberapa negara sebenarnya, gitu. Ada England, ada Wales, ada North Ireland, dan ada Scotland. Ada 4 negara yang kemudian itu jadi Britania Raya. Walaupun masing-masing negara ini juga sebenarnya punya pemerintahan sendiri gitu, tapi mereka semua kemudian tunduk pada ratu, gitu, pada Ratu Elizabeth sebagai sebagai Ratu Britania Raya, kayak gitu. Dan kemudian untuk beberapa negara-negara lainnya nih kayak Jerman, Rusia juga dulunya ada kerajaan gitu. Beberapa negara-negara lainnya kemudian berubah bentuknya. Dulu awalnya negara kerajaan atau negara-negara monarki, kemudian slowly berubah menjadi sebuah negara republik atau demokrasi sebagainya, kayak gitu. Nah, tapi hari ini kita akan bahas tentang konsep atau etimologi dari sebuah negara hukum. Jadi gini teman-teman, jadi kalau bicara etimologinya gitu, Rechtsstaat atau rule of law itu banyak dulu berkembang di Eropa sekitar pada abad 17, 18, 19 lah. Mulai banyak pemikir-pemikir yang membahas tentang ini, tentang negara hukum. Kemudian gini teman-teman, kalau kita bicara negara hukum, ciri dari sebuah negara hukum itu adanya satu, supremasi hukum, gitu. Maksudnya apa supremasi hukum? Kalau kita bicara supremasi hukum, kita bicara mengenai adanya sebuah hukum yang menjadi dasar, gitu, yang menjadi patokan, yang menjadi fondasi dari negara itu. Gitu. Di kita di Indonesia, apa coba supremasi hukum tertinggi ini di kita apa coba? Salah satu ini adalah yang kemudian menjadi dasar negara kita. Apa coba? Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah hukum tertinggi di negara kita. Itu adalah dasar dari semua hukum-hukum yang ada di negara kita. Yang kemudian nanti teman-teman kita akan sedikit bahas tentang bagaimanakah bentuk hierarki dari hukum itu. Karena gini, kalau kita bicara hukum teman-teman, hukum itu ada levelnya. Dari hukum yang tertinggi, hukum yang dianggap paling kuat, sampai ke hukum-hukum turunannya. Kayak misalnya gini, ada undang-undang dasar. Turunnya undang-undang dasar ada apa? Ada undang-undang. Turunnya undang-undang ada apa? Ada peraturan presiden. Di bawah perpres ada apa? Ada peraturan menteri. Dan terus ke bawahnya sampai ada peraturan gubernur, peraturan kepala dinas misalnya gitu, peraturan wali kota dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian teman-teman, ciri dari negara hukum juga adanya jaminan atas hak asasi manusia.
di mana HAM itu dinilai sebagai sesuatu yang sangat dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara. Gitu. Dan kemudian teman-teman, ini yang paling penting juga adalah ciri dari sebuah negara hukum adanya legalitas hukum. Jadi maksudnya apa? Adanya sebuah hukum tertulis yang legal. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak gini, undang-undang dasar gitu. Undang-undang dasar kan tertulis kan? Ya enggak? Nah, bentuk tertulis itu dan kemudian disahkan oleh negara itu adalah bentuk dari legalitas hukum itu sendiri. Kayak gitu. Itu kalau kita bicara mengenai ciri dari negara hukum. Soalnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara mengenai Indonesia sendiri, apakah Indonesia adalah sebuah negara hukum? Jawabannya adalah iya. Indonesia adalah sebuah negara hukum. Dasarnya dari mana kita bisa bilang Indonesia negara hukum? Dasarnya ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara gamblang menjelaskan dan menyebutkan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Gitu teman-teman. Jadi tadi ya, kalau pertanyaannya apakah Indonesia negara hukum? Ya, Indonesia negara hukum. Mana dasarnya? Ini Undang-Undang 1945 di pasal 1 ayat 3. Karena itu teman-teman, karena kemudian undang-undang itu sudah menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, maka NKRI itu berdasarkan bentuknya, sifatnya adalah sebuah Rechtsstaat atau negara hukum, bukan negara Machtstaat atau negara kekuasaan. Ini ada dua istilah teman-teman, ada Rechtsstaat, ada Machtstaat. Rechtsstaat itu artinya negara hukum dan Machtstaat itu artinya negara kekuasaan. Gitu. Apa bedanya negara hukum dan negara kekuasaan? Gitu. Nah ini perbedaannya sederhana kayak gini. Kalau negara hukum, gitu, kalau kita bicara contohnya kayak jenis pemerintahan atau bentuk pemerintahannya itu didasarkan atas konstitusi atau berdasarkan konstitusionalisme, yang dimana di sini teman-teman pemerintahan itu terbatas. Gitu. Maksudnya apa terbatas? Contohnya begini, kalau kita bicara terbatas, kita kemudian akan berbicara yang sederhana aja. Kita akan berbicara mengenai jangka waktu atau batas waktu. Gitu. Kayak contohnya gini, pemerintahan kita Indonesia. Apakah seorang presiden itu absolut bisa terus memimpin sampai dia meninggal? Enggak. Berdasarkan konstitusi kita, presiden itu hanya boleh menjabat maksimal 2 periode. Gitu. Dimana satu periodenya itu waktunya berapa tahun? 5 tahun. Dan setelah 5 tahun kemudian dia akan dipilih kembali. Kalau dia menang, dia akan masuk periode kedua. Dan kalau misalnya kemudian setelah debat periode kedua dia akan selesai. Gitu. Dan dia tidak bisa lagi mencalonkan. Karena apa? Karena bentuk pemerintahannya terbatas. Gitu. Contohnya itu ada batas waktu. Dan kalau yang Machtstaat atau negara kekuasaan, bentuk pemerintahannya itu bersifat absolut. Maksudnya apa? Tidak terbatas. Kayak contohnya apa? Kayak Inggris aja misalnya, gitu kan? Gitu. Atau nggak usah jauh ke Inggris deh, tetangga kita deh, Thailand. Gitu. Coba lihat Thailand. Thailand itu bentuknya kerajaan. Ya teman-teman lihat kan kemarin Raja Thailand itu baru meninggalnya beberapa tahun yang lalu, Raja King Bhumibol Adulyadej gitu. Dan itu kan ternyata mimpinnya sudah selama 70 tahun gitu loh. Dia mimpin dari dia masih muda, dari dia masih seumuran kita teman-teman, sampai dia akhirnya meninggal. Kalau kita bicara pemerintahannya itu tidak terbatas gitu kan. Pemerintahannya kemudian hanya dibatasi dengan apa? Dengan kematian. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya saat kemudian pemimpin negara itu meninggal, baru kemudian pemerintahannya akan berganti. Gitu. Dan digantinya juga bukan sama orang lain, tapi masih oleh sistem malah sama keluarganya, karena ada sistem monarki itu. Gitu. Kan kelihatan kayak King Bhumibol sekarang kan gitu. Kemarin saat dia meninggal, yang ganti dia siapa? Anaknya. Karena dia punya ada putra mahkota. Gitu. Begitupun Inggris juga sama nanti. Saat nanti Queen Elizabeth meninggal, dia akan digantikan oleh siapa? Oleh keluarganya, oleh anaknya atau cucunya. Gitu. Karena itu tadi bentuk negaranya itu didasarkan oleh apa? Karena dia tuh bentuknya negara monarki yang dimana sifatnya itu dia negara kekuasaan yang sifatnya tuh absurd seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita bicara mengenai HAM khususnya, negara hukum itu sangat berkaitan sekali dengan namanya HAM atau hak asasi manusia.
Karena dalam negara hukum dijamin HAM untuk setiap warga negaranya. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian meratifikasi piagam HAM internasional. Maka dari itu Indonesia ya udah Indonesia sebagai negara hukum, sama juga Indonesia juga meratifikasi piagam HAM. Kemudian kita ini menjadi salah satu negara yang wajib untuk menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep dan ciri negara hukum, teman-teman. Jadi kalau kita bicara negara hukum, jadi negara itu penyelenggaraan kekuasaan kan atas hukum itu tadi. Ada aturan-aturan yang membatasi pemerintahnya. Kayak contohnya tadi ada waktu, kayak gitu kan. Ada ya berapa lama sih sebuah pemerintahan itu atau seorang pemimpin sebuah pemerintah itu bisa berjalan kayak gitu. Ada aturan-aturannya gitu. Dan di mana kekuasaan menjalankan pemerintahannya itu didasarkan apa? Didasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Yang tujuannya apa? Untuk menyelenggarkan ketertiban hukum. Dan kalau kita bicara mengenai supremasi hukum, apa supremasi hukum kita di Indonesia? Hukum tertinggi kita atau supreme law kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi saya bilang itu kemudian menjadi dasar dari segala bentuk pembuatan aturan, keputusan, kebijakan yang kemudian lahir tertuang gitu. Dan teman-teman gitu, kita bicara negara hukum gitu. Hukum itu jadi di sebuah negara hukum itu ditempatkan di posisi tertinggi gitu, supreme gitu. Jadi hukum itu menjadi dasar, menjadi patokan kita kayak gitu. Dan kemudian kalau kita bicara supremasi hukum gitu, tidak boleh mengabaikan beberapa hal gitu. Bentar ya. Jadi hukum itu tidak boleh mengabaikan beberapa hal. Ada 3 hal yang tidak boleh diabaikan dalam supremasi hukum, yakni 3 dasar hukum. Yakni 1, harus ada kepastian. 2, harus ada keadilan dan ada kemanfaatan. Maksudnya apa? Hukum itu harus pasti gitu. Siapa saja yang maksudnya hukum itu pasti gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya gini ya, gini. Kalau misalnya ada kasus anak gitu, ada pelanggaran terhadap ada orang yang melakukan kekerasan terhadap anak kayak gitu, kemudian orang itu pasti akan dihukum gitu. Dasarnya apa dia kemudian akan dihukum itu apa? Kepastiannya adalah nanti kemudian di undang-undang itu diatur berapa lama nanti dia akan dipenjara dan lain-lain gitu. Dan juga ada keadilan gitu. Keadilan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum itu harus adil, harus kemudian bisa mengayomi semua orang gitu. Dan paling penting adalah hukum itu harus bisa memberikan manfaat gitu. Ada manfaatnya bagi seluruh warga negara gitu. Jadi namanya gini, jadi gini, kalau misalnya ada sebuah hukum gitu yang lahir atau muncul, harus ada 3 hal ini, harus adil, harus ada manfaat gitu. Gitu. Kalau kita bicara mengenai beberapa konsep dalam negara hukum. Nah, teman-teman, kalau bicara negara hukumnya sendiri, negara hukum itu terbentuk ada 2. Ada negara hukum formal dan ada negara hukum material gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang negara hukum formal dulu. Jadi negara hukum formal itu, negara hukum klasik itu salah satu cirinya katanya. Dalam arti sempit itu negara hukum formal itu adalah negara yang membatasi ruang geraknya. Jadi kemudian negara ini bersifatnya pasif terhadap kepentingan warga negara. Dan ini kemudian negara itu tidak ikut campur secara penuh terhadap kepentingan warga negaranya. Dan warga negara itu dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Maka dari sendirinya warga negara akan sadar. Jadi maksudnya gini, jadi kalau dalam negara hukum formal itu kalau kita bicara mengenai kehadiran negara gitu. Kehadiran negara itu kemudian kepada warga negara adalah tidak terlalu intens gitu. Atau mungkin ya kalau bahasa Jermannya itu kalau sebuah negara menganut bentuk negara hukum formal gitu. Jadi kalau bahasa Jermannya nih ke masyarakat itu, ke warga negara itu, masyarakat itu diabur gitu. Ya udah terserah masyarakat mau kayak gimana gitu. Masyarakat
Masyarakat itu harus mandiri, bisa mengurus kepentingannya sendiri dan lain-lain, kayak gitu. Makanya kemudian negara memang tidak terlalu ikut campur dan negaranya bersifat pasif kepada kepentingan warga negara. Itu kalau negara hukum dalam bentuk formil. Kemudian teman-teman, nah ada negara hukum yang bersifat material atau modern. Nah, kalau negara hukum material ini kebalikan dari negara hukum formil tadi. Kalau di negara hukum material, pemerintah itu sangat ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan warga negaranya gitu. Pemerintah itu sangat bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya atau masyarakatnya. Dan kemudian yang paling penting nih, dalam negara hukum material itu, jadi negara itu betul-betul mencoba untuk bertanggung jawab dan sangat berusaha keras untuk membangun kesejahteraan rakyat gitu. Makanya kemudian negara itu sangat banyak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan urusan kepentingan warga negara. Contohnya Indonesia kalau bisa dibilang Indonesia itu bentuknya adalah negara hukum formil gitu. Kenapa negara hukum formil? Maaf lagi formil material maksud saya maaf tadi juga tadi sedikit ini. Indonesia itu bentuknya adalah negara hukum formil. Negara hukum material? Negara hukum material? Atau negara hukum modern? Karena Indonesia itu terlibat, pemerintah itu terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negaranya. Kayak contohnya begini. Oke, ini yang lagi rame nih teman-teman nih. Coba saya mau nanya, ada isu apa yang lagi rame kita dalam 1 minggu terakhir ini? Yang kalau kaitannya dengan keterlibatan negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Penangkapan Habib Rizik. Bukan itu. Tapi menterinya ditangkap KPK, Pak. Itu dia. Tapi di sini saya bukan mau bahas tentang menterinya ya. Saya bukan membahas tentang menterinya ya. Tapi yang mau saya sedikit singgung adalah tentang apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, teman-teman. Aduh gini ya, ini kalau ngomongin Kementerian Sosial nih, jujur saya malu banget. Kenapa? Karena bagaimanapun Kementerian Sosial adalah salah satu instansi yang nanti akan menampung kita sebagai profesional, sebagai teman-teman juga nanti gitu. Itu adalah salah satu induk kita gitu, Kementerian Sosial itu. Dan jujur kejadian kemarin itu sangat mencoreng sekali kita gitu, sangat mencoreng sekali. Saya sampai speechless pas bacanya, apalagi kasus ini kan berkaitan dengan bantuan sosial ya teman-teman ya. Yang mau saya bahas adalah tentang bantuan sosial itu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman gini, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, gitu, itu adalah salah satu bentuk dari apa? Dari keterlibatan pemerintah, gitu. Dari campur tangan pemerintah dalam apa? Dalam bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, gitu. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bentuk dari campur tangan negara, pemerintah dalam usaha melindungi dan juga menciptakan kesejahteraan rakyatnya, gitu. Yang dimana kalau bicara tentang hal tersebut teman-teman, kalau kita bicara tentang keterlibatan pemerintah dalam membangun kesejahteraan, bagaimana pemerintah ikut bertanggung jawab, itu nanti kita akan kemudian nyambung ke konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Pernah dengar nggak welfare state? Pernah dengar nggak istilah welfare state? Jadi welfare state itu adalah sebuah bentar ya, maaf ya.
sorry teman-teman ya, sorry sebentar. Ya biasa namanya lagi di rumah sakit pasti banyak orang. Oke, saya lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara mengenai negara hukum itu tadi apa, negara hukum material itu begitu. Jadi negara hukum material itu sangat sangat berusaha untuk bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya gitu. Dan juga negara hukum formil ini kemudian juga akan sangat ikut campur gitu dalam urusan kepentingan warga negara. Kan tujuannya apa? Ingin menciptakan kesejahteraan itu. Yang dimana teman-teman, kalau kita bicara konsep, negara hukum material itu atau negara hukum modern itu nantinya akan sangat berkaitan, akan nyambung dengan sebuah konsep negara kesejahteraan gitu, atau welfare state. Kalau teman-teman belum pernah dengar welfare state, teman-teman nanti silahkan boleh searching apa sih itu welfare state gitu. Jadi welfare state itu adalah sebuah bentuk negara di mana negara itu hadir, negara yang hadir dan terlibat secara aktif untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Jadi negara itu sangat bertanggung jawab dengan hal itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun kesejahteraan rakyat. Ada sebuah konsep namanya welfare state. Nanti teman-teman silahkan searching. Nah, kalau kita bicara lagi tentang negara hukum Indonesia, jadi tadi ya, kalau kita bicara negara hukum ya jelas ini semua negara hukum ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ini kalau kita bicara istilah nih, kok tadi ada kok negara hukum istilahnya kok Rechtsstaat gitu. Karena begini, karena teman-teman kita akan bicara sejarah kemudian. Rechtsstaat itu kita adopsi dari bahasa Belanda. Kenapa kok bahasa Belanda? Karena Belanda itu adalah salah satu negara yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena dulu kita pernah lama dijajah oleh Belanda. Sehingga apa? Kalau kita bicara tentang konsep hukumnya sendiri gitu, ternyata konsep hukum di Indonesia itu banyak loh mengadopsi dari sistem Belanda gitu loh. Kayak gitu. Nah, kemudian nih kalau kita bicara tentang perumusan negara hukum Indonesia tadi ya, jadi negara hukum Indonesia itu bentuk perumusan negara hukum Indonesia itu ada satu tadi. Kita ini dibentuk berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, bukan atas kekuasaan belaka. Maksudnya kira-kira mau kekuasaan belaka. Jadi begini. Jadi begini. Jadi negara kita itu adalah negara yang yang memiliki sistem gitu. Dan pemerintahan kita itu tidak bersifat absolut gitu. Beda dengan konsep-konsep negara-negara monarki gitu. Karena negara kita negara demokrasi gitu. Kayak gitu, dan tentu saja dalam sebuah bentuk negara demokrasi kemudian ada sebuah hukum yang kemudian itu mengatur segala kehidupan dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya kemudian pemerintahan negara itu berdasarkan atas suatu konstitusi gitu. Jadi intinya apa? Adanya konstitusi gitu, adanya sebuah aturan-aturan kemudian membatasi negara gitu. Dan kemudian pemerintah itu kemudian terbatas gitu. Jadi tidak bisa tidak bersifat mutlak atau absolut seperti itu. Jadi bedanya tadi konsepnya dengan kayak contoh di Thailand, kemudian di Inggris gitu, yang dimana kepala pemerintahan ya, kepala negara itu adalah seorang monarki, seorang raja atau ratu, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ini kalau misalnya kita bicara soal negara hukum material kita, itu sangat tercermin sekali pada perumusan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Dan kalau kita bicara negara hukum Indonesia sendiri, negara hukum Indonesia itu bersifatnya dinamis gitu. Atau negara hukum material tadi ya, sifatnya modern gitu. Atau ini dia tadi bentuk negara kita ini mengarah ke mana? Ke welfare state gitu. Yang dimana negara itu sangat yang namanya negara itu kemudian amat sangat bertanggung jawab
hadir terlibat dalam apa? Dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara penyelenggaraan nih, penyelenggara negara itu dituntut untuk berperan luas demi kepentingan kesejahteraan rakyat itu tadi. Karena apa? Karena kita ini memang ini kalau kita baca undang-undang dasar nih, di undang-undang dasar kita kan ada gitu. Jadi bahwasanya negara itu wajib untuk jadi negara itu dalam usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari rakyatnya. Gitu. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara prinsip, jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945 gitu, ada beberapa prinsip yang hadir. Satu, gitu. Jadi kalau kita bicara negara hukum, teman-teman, negara hukum itu atau hukum yang ada di negara kita itu bersifat berjenjang atau tadi ada hierarkinya, gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan ini teman-teman, ini yang saya mau jelaskan sama teman-teman. Ini adalah poin pentingnya untuk teman-teman sebagai calon pekerja sosial. Gitu. Oke, teman-teman, kalau kita bicara tentang pekerja sosial, teman-teman, kita tentu saja akan berbicara mengenai ruang lingkup atau skup dari praktek kita, gitu. Teman-teman udah tahu belum? Ada apa aja sih ruang lingkup praktek pekerjaan sosial? Ada yang udah tahu belum? Atau ada dosen yang pernah ngebahas nggak atau pernah nyinggung nggak tentang gimana sih atau apa aja sih skup atau ruang lingkup dari praktek pekerjaan sosial? Belum ya? Belum tahu. Jadi gini, jadi teman-teman, kalau kita bicara praktek pekerjaan sosial, praktek pekerjaan sosial itu kita ini punya 3 skup atau 3 ranah atau ruang lingkup praktek kita. Satu, praktek pekerjaan sosial itu ada di level mikro, gitu. Atau di skup mikro. Skup mikro itu teman-teman, kita sebagai pekerja sosial nih akan melakukan penanganan individual kepada klien kita. Contohnya begini, nanti teman-teman yang bekerja di lapangan, teman-teman ketemu dengan anak yang menjadi korban kekerasan, contohnya seperti itu ya. Teman-teman kemudian akan melakukan penanganan secara individual kepada si anak yang mendapatkan kekerasan itu. Teman-teman melakukan konseling, melakukan terapi, melakukan advokasi dan sebagainya. Tapi itu hubungannya personal, gitu. Kita sebagai pekerja sosial langsung kepada klien, misalnya kayak gini. Misalnya ini saya pilih random ya, di sini ya. Yang kelihatan sama saya, misal di sini ada Yayang nih. Misal nih, Yayang. Misal Yayang itu Oh ya, bentar ya. Gua curi mobilnya dong. Oke, sorry, lanjut ya. Kayak misalnya tadi Yayang. Misal Yayang itu siswa SMA misal. Dan Yayang ternyata di sekolahnya dulu pernah jadi korban bully. Yayang datang ke pekerja sosial, minta untuk di terapi, minta untuk di konseling, kayak gitu. Nah, saya pekerja sosial gitu. Saya akan melakukan penanganan secara individual kepada Yayang. Gitu. Saya konseling, saya akan melakukan terapi dan sebagainya. Itu tadi
bentuk penanganannya penanganan individual. Kebayang nggak sih penanganan individual hanya apa one by one, maksudnya person to person gitu. Dan fokus saya adalah kepada yang sebagai klien kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman itu satu, kebayang ya kalau penanganan individual atau di level mikro ya, intinya adalah penanganan sifatnya adalah individual. Kemudian teman-teman ada lingkup atau skup makro, skup meso, di mana kita akan bekerja dengan kelompok gitu. Bekerja dengan kelompok teman-teman. Contohnya seperti ini. Nanti teman-teman akan melakukan penanganan kepada kelompok, misalnya nih ya, kalau nanti teman-teman ada yang minat untuk fokus di bidang penanganan nafza teman-teman gitu, misalnya kayak misal nih ada beberapa lembaga penanganan nafza ya di Indonesia, kayak misal teman-teman pernah dengar mungkin Lido di Sukabumi gitu. Ada lembaga itu, nanti teman-teman di sana bisa melakukan penanganan secara kelompok atau di level meso. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah di penanganan kelompok ini teman-teman berusaha untuk membantu orang-orang di dalam kelompok itu kemudian untuk dapat berfungsi sosial. Kalau dianalogikan nih atau bahasa awamnya nih, bahasa sederhananya kayak gini. Teman-teman bantu si kelompok itu untuk yang dulunya mungkin dia itu pecandu, teman-teman bantu dia untuk bisa mengurangi ketergantungannya terhadap nafza kayak gitu. Tapi kan itu sulit ya. Nah makanya gini, ini pada penanganan meso ini teman-teman, ini yang menarik. Jadi dipercaya yang namanya kelompok itu punya kekuatan untuk mempengaruhi satu sama lain gitu. Misalnya gini, teman-teman, saya mau nanya, jujur ya, jujur, teman-teman punya ini nggak, punya circle nggak, punya circle pertemanan nggak, jujur? Punya. Saya yakin semuanya punya circle ya nggak? Yang jujur nih, saya juga punya circle, saya punya circle pertemanan saya gitu. Yang kemudian ternyata gini teman-teman, ternyata sebuah ini mah bukan sebuah kelompok ya, katakan sebuah circle pertemanan itu adalah sebuah kelompok gitu. Katakan seperti itu ya. Teman-teman nyadar nggak sih kalau apa yang berarti gini, perilaku kita sehari-hari itu sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan kita. Ngerasa nggak? Nah, begitu kemudian teman, kalau kita melakukan penanganan meso gitu. Kayak contohnya tadi ya, penanganan ke penggunaan nafza tadi gitu. Jadi misal kayak gini ya, dibentuk kelompok 10 orang ya, misal 10 orang. Nah, di antara 10 orang itu kita sebagai pekerja sosial ya, kita boleh berstrategi. Kita misal masukin deh 2 orang mantan pengguna nafza yang dia itu sudah dia sudah bisa menghilangkan ketergantungannya terhadap nafza deh gitu. Si 2 orang ini kemudian kan diajak untuk sharing gitu, menguatkan si anggota-anggota kelompoknya itu yang belum yang masih ketergantungan gitu. Dan kemudian karena kan kelompok itu kan ada tujuannya gitu, dijelaskan tujuan kelompok itu untuk A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan dengan kekuatan kelompok, dengan pengaruh dari kelompok itu, ini teorinya ya dan konsepnya, nanti mereka pelan-pelan akan berubah. Kenapa akan berubah? Karena dipengaruhi oleh kelompok itu gitu. Sama ibaratnya kayak kita deh teman-teman, kita dengan circle kita deh gitu. Saya mau nanya, ada nggak circle teman-teman yang misalnya kayak gini, dulu waktu SMP teman-teman itu ketemu dengan circle yang kayak gini misalnya ya, misalnya kayak gini, misal dulu waktu SMP teman-teman ketemu dengan circle yang teman-teman itu kerjaannya main terus, nongkrong terus, ada nggak kayak gitu? Ada Kang. SMP. Tapi kemudian waktu teman-teman masuk ke dunia SMA gitu, teman-teman ternyata tidak menemukan teman-teman segeng atau se-circle yang suka nongkrong. Malah bedanya adalah teman-teman kemudian ketemu dengan circle
orang-orang yang sukanya belajar, sukanya nongkrong, kemudian akan terpacu untuk belajar, untuk ikutan belajar juga gitu. Atau olahraga, mungkin akan ikut olahraga dan sebagainya. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi adanya pengaruh dari kelompok itu. Jadi kelompok itu kemudian di teorinya, di teori kelompok gitu, kelompok itu punya kekuatan untuk mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Makanya kemudian adalah penanganan meso di pekerja sosial itu. Dan terakhir teman-teman, itu tadi ya kebayang ya, ini mikro, meso, dan terakhir ada penanganan makro. Gitu. Nah, kalau tadi mikro itu ke individu, meso itu ke kelompok, kalau makro berarti kemana coba? Ada bisa nebak? Cluenya gini, kalau mikro itu ke individu, meso ke kelompok, kalau makro berarti kemana? Masyarakat. Betul, Novi betul. Meso itu penanganannya ada di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat kita pakai apa? Gitu. Kalau di masyarakat kita banyak melakukan sebuah usaha pemberdayaan masyarakat dan usaha pengembangan masyarakat. Gitu. Community development, community empowerment. Itu kalau kita main di level makro. Tapi gini teman-teman, nah ini yang saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, jadi biar teman-teman jangan sampai terdistraksi gitu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya bicara mengenai praktek di level makro, kita itu tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat, kita bikin pengembangan masyarakat kita kasih pelatihan, kita kasih training, sosialisasi dan sebagainya. Bukan cuma itu teman-teman, tapi saat kita melakukan praktek di level makro, kita juga harus dapat mempengaruhi kebijakan yang ada di masyarakat tersebut. Agar apa? Thank you. Bentar. Asep, tamuannya belum? Maaf ya. Kalau lagi tugas negara tuh ada aja. Ya gitu teman-teman. Jadi gini, saya lanjut lagi ya. Jadi dalam penanganan level makro, selain melakukan pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat, kita juga kemudian akan sangat kita akan berpraktek, atau kita pun harus dapat, ini kalau level makro nih ya, kita harus dapat melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi kebijakan gitu. Ini gitu, kita harus bisa mempengaruhi kebijakan, sehingga apa? Sehingga kemudian kebijakan yang nanti kita pengaruhi itu, atau aturan-aturan nanti kemudian akan lahir atau muncul, itu bisa apa? Itu bisa membantu masyarakat yang kita tangani gitu. Idenya di situ. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan teman-teman, kita akan berbicara mengenai apa? Kita akan berbicara mengenai hukum gitu. Aturan-aturan yang berlaku gitu. Makanya sangat penting loh seorang pekerja sosial itu harus mengetahui hukum gitu. Ada hukum apa yang berlaku, aturannya bagaimana, implementasinya gimana sih gitu. Agar apa? Itu tuh dijadikan dasar oleh kita, dijadikan senjata buat kita kalau kita melakukan praktek di level makro gitu. Tujuannya apa? Kita bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Kayak gitu. Dan gini juga kaitannya dengan kita harus belajar hukum nih teman-teman. Kalau misal tadi ya di level mikro dan di level meso gitu, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah kita harus dapat mengadvokasi. Ada yang tahu advokasi? Tahu advokasi kan? Kebayang? Advokasi? Nah, kalau diibaratin ya, ini kalau diibaratin ya, sometimes gitu dalam beberapa kasus kita tuh harus bisa menjadi seperti advokat untuk klien kita gitu. Contoh nih ya, ini dalam penanganan mikro aja nih, yang
sangat sering sekali ini seorang pekerja sosial itu nanti akan akan berkaitan dengan hal yang berbau dengan hukum gitu. Jadi pekerja sosial harus tahu banget tentang hukumnya gimana, aturan gimana sebagainya. Contohnya nih ya, dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Teman-teman tahu anak berhadapan dengan hukum? Tahu kan? Teman-teman kayaknya zaman sekarang mah kita udah nggak aneh ya ngedengar cerita ada anak yang jadi pencuri, anak yang ternyata melakukan pembunuhan gitu. Ya, iya nggak sih? Maksudnya zaman sekarang kayaknya banyak gitu ya hal seperti itu. Dan teman-teman gini, ini kalau kita bicara anak nih teman-teman, sesuai dengan aturan negara kita, yang namanya anak itu, ini biasanya nih ya, ini di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak itu sampai usia berapa? Sampai usia 18 tahun. Jadi saya mau nanya teman-teman yang 2020 ini, ada yang usianya masih 18 tahun? Ada nggak? Ada. Oke. Ada. Buat teman-teman yang umurnya masih 18 tahun, saya mau bilang berarti teman-teman menurut hukum teman-teman masih dianggap anak-anak. Gitu. Teman-teman masih dianggap anak. Ya iya kan aturannya itu. Anak itu mau sampai 18 tahun. Gitu. Nah, kalau sudah 18 tahun berarti teman-teman sudah remaja. Jadi kayak gini contohnya nih ya. Kalau teman-teman usia masih 18 tahun nih ya, contoh ini mah contoh. Kalau teman-teman melanggar hukum, gitu, nanti teman-teman akan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Gitu. Jadi tidak akan dihukum sebagai orang dewasa, tapi ada ininya sendiri, karena ada aturannya. Beda kalau nanti teman-teman sudah lewat 18 tahun, teman-teman baru akan dewasa sebagai orang dewasa dan bukan anak. Jadi teman-teman nanti akan lihat bagaimana sistem peradilan yang pada umumnya gitu pada orang dewasa. Nah teman-teman ini kalau bicara mengenai pekerja sosial nih, pekerja sosial itu kalau bicara hukum, salah satu contoh praktek yang kita sering kali berkaitan itu adalah dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum gitu loh. Sampai kayak gini loh, Indonesia itu punya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau SPPA. 11 tahun 2012. Sebentar, saya mau nanya dulu sama yang bikin ya, takutnya saya salah nyebut. Bener katanya. Jadi teman-teman ya, ini mau ngobrol sedikit. Jadi saya ini lagi di rumah sakit, lagi nemenin ibu saya. Ibu saya juga social worker sama kayak saya juga. Dan ibu ini banyak dulu kerja di bidang penanganan anak gitu. Dan dulu ibu tuh salah satu tim dalam perumus undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Jadi makanya saya nanya dulu sama yang bikinnya, takutnya saya salah ngomong nanti saya dijitak beres ini. Ya. Jadi teman-teman, dalam undang-undang SPPA atau sistem peradilan pidana anak itu menyebutkan kalau dalam contohnya nih persidangan anak nih ya, dalam sebuah persidangan anak itu si anak itu wajib untuk didampingi oleh pekerja sosial. Wajib didampingi pekerja sosial gitu. Dan artinya apa? Pekerja sosial yang mendampingi kasus itu pun kemudian itu harus paham dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku gitu. Untuk apa? Untuk kebaikan si anak itu sendiri. Jadi gini teman-teman, ini saya pengen sering sedikit ya kalau kita bicara tentang anak berhadapan dengan hukum. Jadi teman-teman, yang dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum itu ada 3 gitu. Satu, jelas ya, anak pelaku gitu. Anak pelaku itu anak yang kemudian nanti akan menjalani proses persidangan, kebayang ya gitu, yang akan diadili gitu. Selain anak pelaku, ada juga namanya adalah anak korban, anak yang menjadi korban dari sebuah tindak kriminal gitu atau pelanggaran hukum. Kayak contohnya gini, saya mau nanya sama teman-teman, kasus apa yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap anak gitu. Coba zaman sekarang banyak ada kasus apa aja coba. Boleh di ini Abang komen tunggal. Tadi coba awalnya kasus apa aja yang berkaitan dengan anak sampai masuk ke pengadilan. Ini kalau bicara menjadi korban ya, kayak kasus apa aja coba? Penjualan anak. Betul. Kekerasan Kekerasan pada anak. Ya, anak.
Ada lagi? Pembunuhan. Pembunuhan bisa ya, tapi ini nanti si anaknya mungkin bisa sebagai saksi ya. Ada lagi nggak selain itu? asusila, Pak. Asusila, betul, banyak banget sekarang nih anak menjadi korban asusila. Ada lagi? Penganiayaan. Penganiayaan, bener banget. Ada lagi? Banyak ya. Pelecehan. Pelecehan, ya betul. Banyak sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara kasus itu banyak banget di istilah kita. Dan di sini anak itu tadi ya bisa jadi pelaku, bisa jadi korban, ya, dan bisa jadi saksi. Gitu. Maksudnya dia yang melihat kejadian itu, kayak contohnya begini. Misal kayak gini ya. Misal kasus ini kalau anak jadi saksi ya, contoh. Misal ada sebuah kasus pembunuhan. Gitu. Misal dalam sebuah keluarga, si ayahnya dan ibunya itu sedang berantem dan nggak sengaja si ayahnya itu ngebunuh ibunya dan si anaknya lihat gitu loh. Di proses persidangan nanti si anak itu akan jadi apa? Jadi anak saksi dan dia kemudian harus dilindungi dan harus didampingi oleh pegiat sosial nantinya kayak gitu. Jadi apa? Jadi benar loh. Jadi dalam kasus persidangan itu nanti pekerja sosial juga akan ditanya-tanya gitu loh. Maksudnya akan jadi salah satu saksi gitu loh dalam persidangan. Makanya apa? Kebayang nggak sih kita tuh harus paham banget tentang apa? Tentang aturan-aturan yang berlaku gitu, tentang hukum yang ada. Gitu. Makanya itu tadi sangat penting buat kita pemirsa untuk bisa paham tentang hukum gitu. Karena apa? Kita ini harus bisa kemudian ini kalau di level makro ya. Kalau di level makro kita harus bisa mempengaruhi kebijakan dan aturan berlaku dalam konteks ini hukum gitu. Level mikro pun dalam mikro dan media pun sama, kita harus bisa memahami hukum-hukum yang berlaku untuk apa? Untuk kita mengadvokasi klien kita. Iya teman-teman, sedikit gambarannya. Nanti kita akan bahas lebih banyak mungkin di mata kuliah yang lain ya kalau kita masih ketemu nanti. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara juga mengenai apa tadi hierarki tadi, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perpres, ada permen, ada pergub nanti, ada pewakot atau perbuk. Nah itu tuh kita tuh harus tahu banget, kita harus paham gitu tentang kekuatan-kekuatan hukum itu. Jadi misalnya kayak gini, undang-undang apa hukum tertinggi itu undang-undang dasar gitu. Dan itu kemudian akan jadi patokan kita. Itu nanti itu akan jadi patokan kita gitu. Dalam misal melakukan menjalankan sesuatu gitu undang-undang. Nah di bawahnya undang-undang ada undang-undang gitu. Kemudian ada perpres dan sebagainya. Nah itu tuh punya kekuatan masing-masing gitu. Jadi begini, ini apa? Ini mah misal ini. Misal kayak gini nanti. Oh teman-teman sedang melakukan sebuah penanganan gitu. Teman-teman misal nanti akan berpatokan dengan misal teman-teman nanti aturannya itu berpatokan dengan pergub misal gitu ya. Teman-teman saya patokannya sama pergub gitu. Tapi ternyata ada peraturan menteri yang mengatur hal yang sama dan ternyata misal ternyata antara pergub dan permen itu tidak sejalan, tidak sesuai gitu. Kita kemudian akan lihat yang mana yang paling kuat gitu. Yang mana coba teman-teman yang paling kuat yang mana coba? Pergub atau permen? Permen itu maksudnya peraturan menteri. Menteri. Ya, Permen. Betul. Nanti kemudian permen inilah yang akan jadi patokan gitu, bukan pergub. Kayak tadi ada hierarki hukum gitu. Begitu pun sama ada undang-undang dan sebagainya. Jadi makanya teman-teman kenapa kita sangat penting sekali untuk bisa memahami tentang hierarki hukum itu. Nah itu tadi sedikit banyak tadi itulah kaitannya antara hukum dan pekerjaan sosial. Nah kemudian teman-teman kalau kita balik lagi nih, kalau kita bicara prinsip tadi, sistem konstitusi negara kita tuh diwujudkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau kita bicara kedaulatan rakyat, kita tuh sangat sekali memegang teguh kedaulatan rakyat. Atau kita punya prinsip demokrasi yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar pasal 2 ayat 2.
kayak gitu. Nah, oke teman-teman, dan di sini ada beberapa prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Jadi intinya kalau kita bicara bentuk negara hukum teman-teman, kemudian negara kita itu punya sebuah sistem gitu. Ada kemudian ya, ada kemudian lahirlah ada lembaga. Ini kalau kita bicara lembaga nih ya, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Yang semua itu masing-masing ini punya tugas dan peranannya masing-masing kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke HAM, sampai sini ada yang mau diskusi atau mau ditanyakan, mangga silahkan. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di unmute aja atau di chat atau di ketik pertanyaannya di kolom chat, mangga silahkan. Kang, maaf, mau kasih tahu si Danti keluar karena kuotanya habis. Oh iya. Ini saya baru baca juga, ternyata Danti ngechat saya juga. Ya, nggak apa-apa. Ya teman-teman, gitu ya, memang kendala-kendala kita ya dengan kuliah online ini. Ya semoga deh cepat berakhir deh ini ya, corona kita bisa segera ketemu ya. Memang sangat tidak menyenangkan gitu, jujur aja gitu. Bukan cuma buat teman-teman, buat kita pun dosen-dosen juga sama. Bahwasannya situasi ini memang tidak terlalu kurang enak lah buat kita semua. Jadi tapi ya mau gimana lagi gitu. Kita berhadapan dengan sebuah situasi yang kita pun tidak bisa memaksakan. Jadi ya kalau kata orang Sunda mah wayahna gitu. Oke, teman-teman, ini kalau nggak ada yang nanya mungkin saya lanjut dulu ya. Oh iya, kita tuh sampai jam berapa hari ini? Sampai 10.45 ya? Berarti kita punya waktu 20 menit ya. Oke, kalau gitu saya coba untuk kita coba agak sedikit ngebut kali ya. Nah teman-teman gini, ini kalau kita bicara tentang HAM nih, kayaknya kalau bicara HAM saya nggak perlu untuk jelasin banyak ya, teman-teman semua pasti udah tahu apa itu HAM gitu. Teman-teman pasti sudah belajar HAM dari SD, SMP, SMA gitu. Tapi mari kita sedikit review aja ya tentang apa itu HAM. Jadi HAM itu kalau kita bicara mengenai hak HAM gitu. HAM itu adalah sebuah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan gitu. HAM ini atau hak asasi ini sudah kita miliki semenjak kita masih di dalam janin, kita masih dalam kandungan. Gitu. Karena apa? Karena dalam HAM ini teman-teman ada beberapa hal yang diatur. Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang diatur oleh HAM. Kemudian teman-teman gini, salah satu hakikat dari dasar kenapa HAM itu kemudian muncul. Satu, karena pada kodratnya manusia itu sama sederajat gitu. Tidak ada satu atau dua yang lebih superior dari lainnya. Semua itu sama gitu. Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan kita itu semuanya sama, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari lainnya. Gitu. Di mata Tuhan Yang Maha Esa kita semua itu sama. Gitu. Yang mungkin kalau kita bicara konsep hubungan kita dengan Tuhan nih, yang membedakan kita manusia di hadapan Tuhan itu hanya amalan kita. Gitu. Tidak dilihat dari suku, agama, bangsa dan sebagainya. Tidak. Kamu di hadapan Tuhan, kamu nggak akan ditanya, kamu pendidikannya sampai mana, nggak akan ditanya kayak gitu, nggak akan kamu ditanya nanti sama Tuhan, kamu nggak akan ditanya nanti kamu dulu punya uang berapa, tabungan kamu berapa, rumah kamu apa, nggak akan ditanya, gitu. Karena ya tadi yang membedakan kita itu di mata Tuhan hanya satu amalan kita. Itu kalau kita bicara konteks hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, jadi intinya gitu, itu manusia itu semuanya sama, nggak ada yang beda gitu, nggak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah dari satu dan lainnya, kayak gitu. Lalu kemudian teman-teman kalau kita bicara mengenai HAM teman-teman, jadi di awal saya sudah menyebutkan bahwasanya Indonesia ini menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak asasi manusia atau piagam HAM internasional. Gitu. Apa sih itu piagam HAM internasional? Piagam HAM internasional adalah sebuah aturan atau kesepakatan yang dibentuk secara internasional
yang berkaitan dengan HAM. Karena Indonesia meratifikasi tentang piagam ini, maka Indonesia kemudian dianggap siap untuk menjalankan dan mematuhi piagam tersebut. Maka kemudian impact-nya adalah lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, gitu. Yang dimana di undang-undang ini menjelaskan bahwasannya HAM itu ini kalau menurut undang-undang ya, jadi HAM itu katanya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak atau martabat manusia. Jadi HAM itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, semua harus menjaga HAM. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan HAM. Jadi ada beberapa teman-teman Cantik ya, cantik sini cantik. ada personal rights, Iya unjuk ada political cantik. rights, ada property rights, ada social Iya unjuk cantik. rights, ada right of legal Tapi equality, bohong. dan personal rights. Kita lihat ada banyak jenis HAM itu. Ya, kalau personal right itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah Unjuk jelek, unjuk jelek. berhak meyakini agama masing-masing. Political right kita bicara mengenai hak memilih dan dipilih. Gitu. Kita juga kemudian berhak untuk berserikat dan berkumpul. Ada property right-nya, kita berhak untuk bekerja, memiliki sesuatu, dan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan juga kemudian bicara sosial dan cultural rights, kita juga berhak mendapatkan pendidikan, kita berhak untuk membangun akses terhadap pelayanan sosial yang ada, hak berekspresi dan sebagainya. Kemudian ada right of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan terakhir adanya procedural rights, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, administrasi, bisnis dan perlindungan. Nah ini kalau kita bicara itu teman-teman banyak banget jenis-jenis HAM ini. Nanti mungkin teman-teman silakan teman-teman nanti bisa baca sendiri dan bisa mempelajarinya sendiri. Yang saya mau jelaskan teman-teman berkaitan dengan HAM dan praktek pekerjaan sosial adalah teman-teman implementasi HAM atau hak asasi manusia itu adalah salah satu core atau inti dari dalam praktek pekerjaan sosial. Intinya teman-teman dalam melakukan sebuah praktek pekerjaan sosial kita ini berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dari klien kita, gitu. Dan kita kemudian akan memperjuangkan itu. Dan memang itu menjadi tugas kita. Kita memperjuangkan hak asasi manusia dari klien kita, gitu. Itu adalah ide ininya, ide besarnya, gitu. Makanya kenapa kemudian teman-teman itu wajib banget untuk belajar tentang HAM. Kenapa? Karena itu adalah core atau inti dari praktek pekerjaan sosial, di mana kita ini berusaha untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh manusia, gitu, yang nanti berkaitan dengan HAM, gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya kenapa kemudian belajar HAM itu sangat penting untuk teman-teman. Nah ini kalau bicara tentang sejarah perkembangan HAM, teman-teman nanti silahkan teman-teman bisa baca, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah yang saya mau jelasin ternyata ke sini, saya mau jelasin tentang pengakuan HAM di Indonesia. Jadi HAM di Indonesia ini sudah tercantum dia di Undang-Undang Dasar 1945 dan sebenarnya lebih dulu itu ada tadi di Deklarasi Universal PBB di 10 Desember yang berkaitan dengan pengakuan HAM. Dan kemudian Indonesia itu meratifikasi piagam ini, gitu, atau deklarasi ini, yang kemudian ternyata diimplementasinya Indonesia sendiri kemudian mencantumkan HAM itu ternyata tertuang dalam beberapa aturan. Kayak contoh tadi ada di undang-undang, ada di TAP MPR, ada di undang-undang, malah ada undang-undangnya sendiri ini. Kita bikin undang-undang nomor 39 tahun 99 gitu. Dan untuk kemudian menjamin apakah HAM ini dilaksanakan, maka muncullah lembaga-lembaga penegak HAM seperti ada Komnas HAM, ada pengadilan HAM dan sebagainya, gitu.
Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri juga ya tentang pandangan HAM itu seperti apa. Nah, kemudian juga kita juga tentu teman-teman baca lagi, kemudian ada juga lembaga-lembaga yang muncul gitu berkaitan dengan melindungi bagaimana sih implementasi HAM gitu, kayak ada kontras, ada YLBHI, ada LSAM dan sebagainya gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau kita bicara HAM itu adalah tanggung jawab kita semua, apalagi sebagai pekerja sosial kita wajib untuk bisa menjaga dan juga kita sangat wajib untuk dapat mempromosikan betapa pentingnya untuk menjaga hak asasi manusia seseorang gitu. Dan kalau kita bicara tentang negara Indonesia tadi, karena Indonesia adalah sebuah negara hukum dan negara hukum itu wajib untuk menjamin HAM untuk seluruh warga negaranya gitu. Dan karena Indonesia sudah meratifikasi perjanjian PBB tersebut atau piagam HAM tersebut, maka kemudian Indonesia sepakat untuk menjalankan sepakat untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Yang dimana artinya apa? Saat kita meratifikasi aturan internasional itu, kita siap dan kita harus siap untuk kemudian dievaluasi dan diawasi oleh dunia internasional mengenai bagaimana praktek dari pelaksanaan HAM itu sendiri. Ya, baik, itu teman-teman akhir dari presentasinya kita pada hari ini. Mungkin mangga sebelumnya kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya, mangga silakan boleh. Boleh kalau ada yang mau nanya, teman-teman silakan boleh tulis pertanyaan di kolom chat. Silakan. Atau mau langsung di unmute juga boleh, mangga silakan kalau ada yang mau nanya, boleh. Enggak ya? Belum ada yang mau nanya nih. Ya udah, kalau belum ada yang mau nanya, nanti buat minggu depan saya kasih tugas berkaitan dengan HAM. Nanti teman-teman silahkan cek di LMS ya buat pertemuan minggu depan. Oh ya, pertemuan minggu depan kita asinkron. Jadi dan untuk minggu depan ada tugas, nanti teman-teman silahkan ya dicek di LMS-nya ya. Dan nanti minggu depannya lagi insya Allah kita akan pertemuan minggu depan lagi kalau nggak salah libur ya kalau nggak salah ya, Natal ya di minggu depannya lagi ya. Iya Kang. Ya libur ya. Oh iya Natal ya, minggu depan lagi itu Natal ya. Iya Kang. Oh coba saya lihat. Nggak ada tugas ya Kang. Oh iya minggu depannya Natal ya, libur Natal ya. Oh ya udah, kalau kayak gitu teman-teman pertemuan minggu depan kita sinkron lagi ya. Kita pertemuan minggu depan sinkron, nanti akan saya informasikan nanti di grup. Cuman informasinya sebenarnya insya Allah minggu depan kita sinkron lagi ya. Oke, mungkin teman-teman kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu aja dari saya hari ini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Yo sama nuhun teman-teman.